Jadi dalam ilmu tasawuf disebutkan bahwa rezeki yang paling rendah itu adalah harta. Rezeki yang paling tinggi itu adalah kesehatan. Ente kaya tapi sakit, bagaimana men? Duit habis untuk bayar doang, bener gak? Rezeki yang paling utama itu adalah anak-anak yang soleh-soleha, bener gak? Asik kan punya anak soleh-soleha? Dan rezeki yang paling patut disyukuri itu adalah husnul khotimah, mengakhiri permainan ini, mengakhiri hidup kita ini dengan akhir yang baik. Anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru agami anta misbahu suduri. Dulu lah, stop. Jangan ke masjid dulu, sekarang ini lagi banyak virus. Mending sholat di rumah aja ya Pak. Melarang orang ke masjid, tapi di mal, di pasar dibiarkan. Di mana letak hati kecilmu? Tak malukah engkau nanti kalau berjumpa dengan Allah? Di masjid orang hanya 5-10 menit. Masbuk, lambat sampai masjid, sudah qomat. Hanya 5 menit dia di masjid. 5 jam orang duduk beramai-ramai, ketawa, cekakak cekiki, tertular penyakit. Masjid yang kau salahkan. Tak malukah engkau nanti menyebut nama Allah, menyebut Rasulullah, padahal tempat ini yang dipanggil Allah, dipanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah seolah-olah ngomong ke kita gini, teman-teman, hambaku yang ngerasa sendiri setelah di grup diabaikan, hambaku yang ngerasa sendiri setelah di dalam kantor nggak ada yang mau sepakat sama dia, hambaku yang merasa sendiri setelah dicuekin, setelah ditinggalin, setelah diputusin, setelah ditutup pintu nggak mau dibukain, setelah di reject, setelah nggak di read WA-nya. Kamu kalau ngerasa sepi, nggak usah khawatir, aku bersamamu dimanapun kamu berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Manusia mungkin bisa ninggalin kamu, tapi aku enggak. Manusia mungkin bisa benci sama kamu, tapi aku enggak. Manusia mungkin bisa ilfil sama kamu, tapi aku enggak. Manusia mungkin bisa dendam sama kamu, tapi aku enggak. Manusia mungkin bisa mengecewakan kamu, tapi aku enggak, wahai hambaku. Jadi Allah lagi memperkenalkan, itulah manusia. Kalau Allah enggak kayak gitu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nabi Rasul dulu, mukjizat tampak di depan mata. Ada yang menghidupkan orang mati dengan menyebut kalimat Allah biiznillah, biiznillah. Sampai maaf teman-teman sekalian, mukjizatnya ada, Rasulnya ada, di hadapannya Allah mau dicari dan dibunuh juga. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nuyassiruka lil yusra. Tidak banyak mukjizat seperti nabi-nabi dahulu. Dengan turunnya satu mukjizat, beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, bahkan nyaris orang-orang yang tidak pernah melihatnya. Lihat umat masa lalu, kaumnya Musa, Musanya kelihatan, mukjizatnya bagus, tongkat dilempar jadi ular, tongkat dipukulkan ke batu, keluar 12 mata air. Quran surah kedua ayat ke-60. Apa yang terjadi? Umatnya masih belum mau beriman juga. Nabi Isa alaihissalam masih kelihatan, orangnya ada, nabinya ada, mukjizatnya ada, rasulnya ada, lipat luar biasa, mukjizatnya luar biasa, istimewa. Tapi apa yang terjadi? Dicari-cari nabinya mau dibunuh, belum beriman juga. Muhammad SAW spesial. Perhatikan, kalau orangnya kelihatan Anda yakin, Anda beriman, itu wajar. Muhammad SAW, ada orang yang tidak pernah melihatnya, tidak pernah menatapnya, mimpi pun belum tentu berjumpa dengannya, tapi mau beriman kepada Muhammad SAW. Antum pernah melihat Nabi SAW, berjumpa dengan Nabi SAW, maka beruntunglah antum, karena orang-orang yang beriman kepada Nabi SAW tanpa pernah melihatnya, itulah orang disebut oleh Nabi SAW sangat dirindukan oleh beliau. Satu kali beliau duduk dengan para sahabatnya mengatakan, ana mushtaqun bi ikhwani, saya sekarang sedang merindukan saudara-saudara saya. Kata sahabatnya, alasna ikhwanak ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu? Kata Nabi, bal antum ashabi, kalian itu bukan saudara-saudaraku, kalian sahabat-sahabatku. Ikhwani humul ladzina lam yarawni walakinnahum yu'minuna bi. Saudara-saudaraku itu adalah orang-orang yang tidak pernah melihatku, tapi mereka mau beriman kepadaku. Jadi kalau Nabi saja merindukan antum, kenapa antum tidak merindukannya?
Kalau Nabi menantikan kita di surga, kenapa kita tidak menjemput penantian itu? Karena itulah Muhammad SAW akan menjemput umatnya di surga dan tidak melangkahkan kaki ke dalamnya sebelum berkumpul umatnya dibimbing beliau oleh sallallahu alaihi wasallam ke surga. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dunia fana, artinya fana rusak, benar. Tapi lupang rusak-rusak nama hati manusia lu ngudag-ngudag ngeresep. Lebih rusak di batas dunia. Dunia fana, hancur, rusak, intikal. Wah iya di lengan kurang, isuk pada lengan batur, isuk pagi teduh lengan nusejen, rusak akhirnya. Nu paling rusak hati jelema nu resep. Katanya Allah yang maha kaya, tapi nggak mendekati Allah untuk meminta kekayaan. Katanya Allah yang maha menenangkan, tapi saat gelisah kenapa tidak mendekat kepada Allah? Katanya Allah yang punya solusi, tapi ketika punya masalah kenapa menjauh dari Allah? Katanya Allah yang bisa mengampuni, sadar, tapi kenapa nggak minta ampun? Kenapa nggak taubat? Katanya sadar mau wafat, tapi kenapa nggak cari bekal? Katanya nggak pengen ke neraka, tapi melakukan perbuatan yang menjerumuskan dia ke neraka. Lalu di mana kita menyimpan akal kita? Di mana kita menyimpan iman kita? Terus luhur jadi kiai, kemudian nyana ngalecehkeun ka guru ngaji amil baheula, moal berkah ka jeung buku mahadi. Sahebat-hebatna jelema bisa baca Quran, bisa membaca qiraat sabah, qiraat asyara, qiraat asyara. Kemudian nyana poho ka guru ngeja, moal berkah hirupna ka jeung buku mahadi. Mantap hormati guru ngeja. Anu paling sedih naon coba di akhirat? Nu paling sedih mah ketika jelema geus ka neraka ditembongkeun tempat di sorga. Haju lain sakadar ditembongkeun cak malaikat. Sia lamun ibadahna bener ikhlas, sia lamun ibadahna bener ka Gusti Allah, moal ka neraka tuh tempat sia lamun sia bener. Masyaallah ndek teu nyeri kumaha coba? Ditembongkeun sorga teh tah ditembongkeun tah eta teh tempat maneh jang maneh geus aya tulisanana mun maneh harita bener ibadahna eta tempat maneh deuk teu nyeri kumaha mah di neraka aju nembongkeun di tempateun urang mun urang bener mah di dinya apa nyeri jasa eta emang ngahaja deuk supaya leuwih nyeri jasa keur mah nyeri ka beuleuh nyeri ka panggang ditembongkeun deui kagunahan di sorga jang urang mun urang bener masyaallah eta nu hese ge mukakeun hate pinter tinggal pinter kiai tinggal kiai teu bisa mukakeun hate mah hese tapi jelema sederhana ilmuna tapi bisa mukakeun hate ketika dagang terbuka dagangna mukakeun hate ngaranna ketika deuk hayang jadi pejabat bisa dibuka trek hatena ketika deuk ka Allah bisa mukakeun hate tamahal ta jelema kos kitu dibandingkeun jeung nu pinter hebat musik